Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan adima. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji tentang bersyukur. Mengingat nikmat dengan syukur, mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapat hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu, terlebih sehari bahkan selama hidup kita di dunia ini. Mulai dari tidur, bernafas, makan, minum, bisa berjalan, melihat, dan berbicara, semua itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Bahkan bersin pun adalah sebuah nikmat. Jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udda nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Lalu, apakah yang harus kita lakukan setelah mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bagaimana cara merealisasikan syukur itu sendiri. Ketahuilah bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Hamba yang bersyukur merupakan hamba yang dicintai Allah Ta'ala. Seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila memenuhi 3 hal. Pertama, hatinya mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Orang yang menisbatkan bahwa nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Ta'ala, ia adalah hamba yang bersyukur. Selain mengakui dan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala, hendaklah ia mencintai nikmat-nikmat yang ia peroleh. Kedua, lisannya senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian terhadap Allah Ta'ala. Hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala ialah hamba yang bersyukur dengan lisannya. Allah sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hamba yang senantiasa memuji Allah Ta'ala. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Seorang hamba yang setelah makan mengucapkan rasa syukurnya dengan berdoa, maka ia telah bersyukur. Bahkan ketika tertimpa musibah atau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka sebaiknya tetaplah kita memuji Allah. Ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh. Tidak digunakan untuk bermaksiatan kepada Allah. Ia gunakan matanya untuk melihat hal yang baik. Lisannya tidak untuk berkata kecuali yang baik. Dan anggota badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketiga hal tersebut adalah kategori seorang hamba yang bersyukur, yakni bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimatullah, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan.
Syukur dari hati dalam bentuk rasa cinta dan taubat yang disertai ketaatan. Adapun di lisan, syukur itu akan tampak dalam bentuk pujian dan sanjungan. Dan syukur juga akan muncul dalam bentuk ketaatan dan pengabdian oleh segenap anggota badan. Mengapa kita harus bersyukur? 1. Karena semua nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Yang kedua, bersyukur merupakan perintah Allah Ta'ala. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Pada ayat tersebut, Allah memerintahkannya secara khusus. Kemudian sesudahnya, Allah memerintahkan untuk bersyukur secara umum. Allah berfirman yang artinya, maka bersyukurlah kepadaku, yaitu bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat ini yang telah aku karuniakan kepada kalian, dan atas berbagai macam bencana yang telah aku singkirkan sehingga tidak menimpa kalian. Disebutkannya perintah untuk bersyukur setelah penyebutan berbagai macam nikmat dunia yang berupa ilmu, penyucian akhlak, dan taufik untuk beramal, maka itu menjelaskan bahwa sesungguhnya nikmat dunia adalah nikmat yang paling agung. Bahkan itulah nikmat yang sesungguhnya. Apabila nikmat yang lain lenyap, nikmat tersebut masih tetap ada. Hendaklah setiap orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah untuk berilmu atau beramal senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hal itu supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka, dan juga supaya lenyap perasaan ujub atau kagum diri dari diri mereka. Dengan demikian, mereka akan terus disibukkan dengan bersyukur. 3. Jika tidak bersyukur, berarti ia telah kufur. Karena lawan dari kufur adalah ingkar atau kufur. Allah pun melarang melakukannya. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kalian kufur. Yang dimaksud dengan kata kufur di sini adalah yang menjadi lawan dari kata syukur. Maka itu berarti kufur di sini bermakna tindakan mengingkari nikmat dan menentangnya, tidak menggunakan dengan baik. Dan bisa jadi maknanya lebih luas daripada itu, sehingga ia mencakup banyak bentuk kemaksiatan atau pengingkaran. Pengingkaran yang paling besar adalah kekafiran kepada Allah. Kemudian diikuti oleh berbagai macam perbuatan maksiatan yang beraneka ragam jenisnya, dari yang berupa kemusyrikan sampai yang ada di bawah-bawahnya. 4. Penopang tegaknya agama. Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam sebuah kitabnya, yaitu Al-Fawaid, bangunan agama ditopang oleh dua kaidah, yaitu zikir dan syukur. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Ketika bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu menjadi semakin banyak. Wa ita'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Semua nikmat yang diperoleh kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Ta'ala berfirman, Summa ladas aluna yauma idin anin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Syekh As-Sadi rahimahullah menerangkan, nikmat yang telah kalian peroleh di dunia apakah benar telah kalian syukuri, disalurkan untuk melakukan hal Allah dan tidak disalurkan untuk perbuatan maksiat. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka kalian kelak akan mendapatkan nilai yang lebih mulia dan lebih utama. 7. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasanajzis sakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mengingat nikmat Allah Ta'ala dengan bersyukur.
Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah atau khilaf datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.